Selamat datang di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kelurahan Pulau Kelapa terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil sebanyak 41 pulau, dengan luas 326 hektar. 2 pulau diperuntukkan untuk pemukiman yaitu Pulau Kelapa dan Pulau Kelapa II. Populasi penduduk di Kelurahan Pulau Kelapa berjumlah 7.710 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 7.823 jiwa, kilometer persegi. Penduduk Pulau Kelapa bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang dan jasa pariwisata. Potensi keindahan alam akan keberagaman biota laut dan ekosistemnya, menambah daya tarik setiap pengunjung yang datang ke Kelurahan Pulau Kelapa. Luas wilayah Kelurahan Pulau Kelapa sekitar 258,47 hektar. Ketinggian tanah dari permukaan laut itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Banyaknya curah hujan kurang lebih 400 mm dan suhu udara rata-rata kurang lebih 28 derajat sampai dengan 32 derajat. Jarak dari pusat kantor ke Kecamatan Seribu Utara kurang lebih 1 km. Kalau jarak dari pusat kantor Kabupaten Kepulauan Seribu kurang lebih 10 km. Jarak dari pusat pemerintah provinsi di Jakarta itu 84 km. Terdiri dari 5 RW, 31 RT. Dengan jumlah penduduk itu kita sebesar 7.776 jiwa. Terus terjadi konflik yang sangat memang signifikan di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa itu terjadi kepada nelayan. Biasanya nelayan kita, nelayan tradisional bertemu dengan nelayan tangkap yang sudah canggih. Itu kapalnya besar-besar seperti jaring kursin, bagan-bagan yang luar biasa teknologinya, sehingga itu menjadi konflik karena masuk ke wilayah area Pulau Kelapa wilayahnya. Jadi memang harusnya dengan 30 mil pulau terjauh dari wilayah Pulau Kelapa itu kemungkinan tidak dapat menjadi konflik karena jauh daripada wilayah pulau tersebut. Kelurahan Pulau Kelapa dengan akses regional kawasan. Didukung oleh moda transportasi laut dari Pelabuhan Kaliadem dan Pelabuhan Marina Ancol. Selain itu memiliki kedekatan akses transportasi udara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penata guna tanah timbul merupakan daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan. Karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara. Area tanah timbul seperti di atas menjadi peluang bagi masyarakat yang bermukim di sekitar pantai. Karena sebagai sumber daya alam baru, tanah timbul merupakan daratan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian maupun non-pertanian, seperti mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal atau usaha lain. Di berbagai pengaturan penguasaan tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun, negara belum mampu mengidentifikasi semua terjadinya tanah timbul, sehingga masyarakat yang mengetahui lebih dulu adanya tanah timbul langsung mengakui, menguasai, dan memanfaatkannya. Penyelesaian permasalahan atas tanah timbul menjadi kendala karena pemerintah kerap tidak dapat bertindak jauh dikarenakan ketidaksesuaian data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sehingga diperlukan kegiatan inventarisasi tanah timbul, ditambah lagi saat ini adanya suatu konsep baru dalam pelaksanaan reforma agraria melalui sebuah sistem penataan agraria berkelanjutan. Sistem penataan agraria berkelanjutan merupakan sistem yang dilaksanakan untuk menciptakan catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, administrasi pertanahan, serta penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan. SPAB dilakukan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria menjadi lebih efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Tujuan umum kegiatan ini adalah hasil inventarisasi dapat menjadi bahan pertama, penyusunan dan revisi rencana tata ruang. Kedua, masukan dalam kebijakan pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka penataan pesisir dan pulau yang berkeadilan. Tiga, ketersediaan database penanggulangan tanah. Adapun tujuan khusus kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (PPT) terhadap bidang tanah yang terindikasi tanah timbul
melalui sistem penataan agraria berlanjutan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Maka dari itu, besar harapan kami bahwa hasil kegiatan ini dapat menjadi rekomendasi oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan di wilayah pesisir seperti pemberian hak, penentuan zonasi, dan kegiatan administrasi lainnya. Hasil dari pendataan dan inventarisasi IP 4T Kelurahan Pulau Kelapa, dari 262 indikasi tanah timbul, hanya terdapat 7 indikasi tanah timbul atau sebesar 3% dan tersebar di 5 pulau. Dan 255 objek tanah lainnya atau sebesar 97% yaitu bukan tanah timbul. Luasan objek indikasi tanah timbul terbesar yaitu seluas 0,30 hektar di Pulau Dua Barat, luasan objek indikasi tanah timbul terkecil seluas 0,03 hektar di Pulau Panjang Kecil. Berdasarkan data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah didapatkan informasi sebagai berikut. Hasil dari pendataan dan inventarisasi 7 bidang indikasi tanah timbul seluas 0,76 hektar di Kelurahan Pulau Kelapa, penguasaan indikasi tanah timbul, seluruhnya dikuasai oleh pemilik perorangan. Hasil dari pendataan dan inventarisasi indikasi objek tanah timbul di Kelurahan Pulau Kelapa, pemilik tanah timbul seluruhnya memiliki status tanah dengan status tanah belum terdaftar. Hasil dari pendataan dan inventarisasi objek tanah terindikasi tanah timbul di Kelurahan Pulau Kelapa, penggunaan tanah timbul digunakan untuk kebun campuran, pantai berpasir dan kebun kelapa. Pemanfaatan indikasi tanah timbul berdasarkan hasil dari pendataan dan inventarisasi di Kelurahan Pulau Kelapa yaitu tidak ada pemanfaatan tanah dan pemanfaatan tanah untuk pertanian tanaman keras. Tanah-tanah di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, terbentuk dari bahan batu karang terumbu. Karena adanya pergerakan air laut, karang-karang tersebut mengalami tumbukan sehingga menjadi fraksinasi yang lebih kecil, berukuran pasir dan kerikil. Selanjutnya, material tersebut diendapkan pada bagian laut yang lebih dangkal. Bentuk wilayah di daerah Kepulauan Seribu tersebut umumnya datar, kecuali pada bagian pinggir menunjukkan adanya sedikit berlerek. Kalau kita amati penampangnya, tanah-tanah di daerah Kepulauan Seribu merupakan tanah yang masih sangat muda, di mana proses geomorfik lebih dominan daripada proses pedogenik. Tanah-tanahnya belum menunjukkan adanya horizonisasi. Pada bagian atas terjadi pengkayaan bahan organik yang ditunjukkan oleh adanya warna lebih gelap pada lapisan atas dibandingkan dengan lapisan bawahnya. Bahan organik tersebut didapat dari vegetasi yang pionir yang telah tumbuh di atas kepulauan tersebut. Secara soil taksonomi, tanah-tanah di daerah ini diklasifikasikan ke dalam ordo Entisol. Karena teksturnya pasir, maka ia dimasukkan ke dalam subordo pesamen. Sering juga disebut tanah-tanah demikian dengan sebutan tanah harigosol. Mengenai potensinya untuk pertanian, tanah-tanah ini umumnya sangat terbatas karena adanya kendala yang cukup berat, yaitu berupa tekstur pasir dan salinitas yang tinggi. Tumbuhan terbatas hanya pada cemara laut, kelapa, butun, nyamplung, dan beberapa jenis perdu lainnya. Jadi penggunaan tanah di daerah ini sebaiknya digunakan untuk hutan lindung, hutan wisata, hutan dan resort, dan pengembangan kawasan wisata lainnya. Untuk bangunan, untuk konstruksi bangunan, tanah-tanah ini kelihatannya cukup baik karena pada bagian di bawah fondasi bangunan tersebut terdapat adanya batuan karang yang kokoh dan juga pasir. Demikianlah sekilas pandang mengenai tanah-tanah di Kepulauan Seribu. Informasi ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan, penataan ruang, dan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan di masa mendatang.